Apakah benar ibadah haji tidak lagi wajib bagi umat Islam di Indonesia? Bahkan ada yang mengatakan bahwa akad haji yang berlaku saat ini batil alias tidak sah. Pernyataan ini tentu mengejutkan, bahkan memicu kontroversi di kalangan umat Islam. Sebab, haji selama ini kita yakini sebagai rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Tapi bagaimana jika ternyata proses pendaftaran yang kita lakukan selama ini dinilai tidak sah secara syariat? Inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam sebuah kajian ilmiah yang disampaikan oleh Ustadz Amin Nur Baits, seorang dai yang dikenal luas dalam menyampaikan ilmu fikih secara sistematis dan mendalam. Dalam ceramahnya, beliau mengupas tuntas latar belakang dari munculnya pendapat bahwa haji tidak wajib bagi masyarakat Indonesia, bukan karena menolak syariat Islam, tapi karena ada permasalahan serius dalam akad haji yang digunakan oleh kebanyakan orang. Menurut Ustadz Ami, dalam kitab-kitab akidah klasik, disebutkan bahwa beberapa ibadah besar seperti jihad, haji, dan salat Jumat itu diselenggarakan bersama pemerintah. Artinya, selama pemerintah tidak mencabut status kewajiban ibadah tersebut, maka umat tetap berkewajiban melaksanakannya. Tapi akan berbeda jika ada fatwa yang menyatakan bahwa kewajiban itu gugur karena alasan syar'i. Nah, yang menjadi sorotan adalah munculnya pernyataan dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi yang memfatwakan bahwa akad haji di Indonesia dianggap batil. Lebih jauh dari sekadar menyebut tidak wajib, beliau menyebut bahwa akadnya cacat sejak awal sehingga tidak sah menurut hukum Islam. Inilah yang menyebabkan beliau menyarankan agar umat Islam menarik kembali dana pendaftaran haji yang sudah disetorkan ke travel atau lembaga terkait. Tentu saja ini menimbulkan kegaduhan di media sosial. Banyak yang salah paham dan tidak menangkap konteksnya secara utuh. Sebagian orang langsung berasumsi bahwa fatwa tersebut mengingkari kewajiban haji. Padahal, bukan begitu maksudnya. Yang dipermasalahkan adalah sistem dan jenis akad dalam transaksi pendaftaran haji. Ustadz Ami menjelaskan bahwa ada perbedaan besar antara fatwa tidak wajib dengan fatwa batil. Jika dikatakan tidak wajib, maka ibadah bisa menjadi sunnah. Tapi jika disebut batil, maka segala bentuk transaksi yang telah dilakukan dianggap tidak sah dan wajib dibatalkan. Karena itulah, ketika seseorang bertanya, "Saya sudah daftar haji sekian tahun lalu, apa yang harus saya lakukan?" Maka jawaban Dr. Erwandi adalah, tarik dananya. Bukan hanya karena haji belum wajib, tapi karena akadnya batal. Ini dua hal yang sangat berbeda dan tidak bisa dicampur adukan. Lalu, apa alasan utama akad tersebut dianggap batil? Disinilah masuk penjelasan teknis yang sangat penting, yaitu terkait istilah IMFD, atau ijarah mausuf fimah. IMFD adalah jenis akad dalam fikih Islam yang berarti menyewakan jasa atas sesuatu yang belum ada saat akad dilakukan, tapi hanya berdasarkan kriteria. Sebagai ilustrasi, mari kita bandingkan dua jenis akad ijarah yang umum dalam syariat. Pertama, ijarah al-ain, yakni akad sewa terhadap unit jasa yang sudah ada atau sudah dimiliki. Misalnya, seseorang menyewakan mobil yang sudah ia miliki untuk digunakan bulan depan. Atau sebuah travel agent telah memesan 200 tiket pesawat dan 100 kamar hotel, lalu ia menjual jasa perjalanan berdasarkan fasilitas yang sudah jelas. Ini disebut ijarah al-ain, dan hukumnya boleh dibayar tunai ataupun dengan DP, karena unit jasa sudah tersedia secara nyata. Yang kedua adalah ijarah mausuf fimah, yaitu menyewakan unit jasa yang belum dimiliki hanya berdasarkan spesifikasi atau kriteria. Misalnya, seorang penyelenggara haji menjual paket perjalanan dengan menyebutkan fasilitas-fasilitas umum, hotel setara bintang 5, maskapai antara Garuda atau Saudia, dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya, ia belum memegang tiket, belum booking hotel, dan belum tahu persis apa yang akan tersedia saat waktunya tiba. Inilah yang disebut ijarah mausuf fimah. Nah, akad haji di Indonesia, baik haji reguler, plus, maupun furodah, semuanya menggunakan sistem IMFD. Bahkan furodah dianggap paling mendekati bentuk ideal, karena biasanya hotel dan pesawatnya sudah disebutkan secara pasti dalam brosur.
Sedangkan haji reguler dan plus cenderung lebih tidak pasti, karena hotelnya belum ditentukan, maskapainya hanya disebutkan pilihan antara A atau B, dan tanggal keberangkatan pun menunggu giliran hingga belasan tahun kemudian. Karena semuanya belum dimiliki saat akad dilakukan, maka ia masuk dalam kategori ijarah mausuf fimah. Dan menurut jumhur ulama, akad semacam ini hanya sah jika dilakukan dengan pembayaran tunai. Tidak boleh dibayar sebagian atau DP. Sebab, jika akad dilakukan secara tidak tunai, maka statusnya berubah menjadi batil, alias tidak sah secara hukum syariat. Kita tahu bahwa pendaftaran haji reguler maupun plus di Indonesia tidak dilakukan secara tunai penuh. Cukup dengan membayar setoran awal atau DP, misalnya Rp25 juta untuk haji reguler atau Rp4,5 juta untuk haji plus. Maka akadnya dinilai tidak memenuhi syarat sah menurut fatwa sebagian ulama. Inilah yang menyebabkan Ustadz Ami mendukung pendapat Dr. Erwandi bahwa akad haji di Indonesia termasuk batil. Maka orang yang sudah terlanjur mendaftar dianjurkan untuk menarik kembali dananya, sebab akadnya tidak bisa dilanjutkan. Dan lebih jauh lagi, karena akadnya batal, maka kewajiban haji bagi orang tersebut juga gugur, selama ia belum memiliki cara lain yang sah untuk melaksanakan haji. Jadi, bukan berarti haji tidak wajib secara mutlak, tapi kewajiban itu tidak berlaku karena proses yang dilakukan cacat secara hukum. Namun demikian, dalam dunia fikih, selalu ada ruang untuk perbedaan pendapat yang tetap dalam koridor syariat. Misalnya, Majma' Fiqh Islami di bawah naungan OKI, Organisasi Konferensi Islam, pernah mengeluarkan keputusan bahwa akad IMFD boleh dilakukan tanpa pembayaran tunai, khususnya dalam konteks sukuk, obligasi syariah, dan transaksi jasa. Dalam muktamar mereka di Riyadh, disimpulkan bahwa akad ijarah mausuf fimah boleh dilakukan secara tidak tunai jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Maka, bagi mereka yang mengikuti fatwa ini, akad haji reguler dan plus tetap sah. Dana tidak perlu ditarik, dan pendaftar tetap bisa menjalani proses haji sesuai jalur yang tersedia. Ustadz Ami menutup penjelasannya dengan mengajak masyarakat, khususnya para netizen, agar tidak mudah menghakimi perbedaan pendapat dalam fikih. Menurut beliau, dua pandangan ini sama-sama punya landasan kuat. Masing-masing berangkat dari metode istinbat, pengambilan hukum, yang berbeda. Maka, yang harus kita lakukan adalah saling menghormati dan tidak saling mencela, apalagi hanya karena perbedaan pandangan antara dua ulama yang sama-sama memiliki ilmu dan kapasitas. Netizen juga diingatkan agar tidak sembarangan menyimpulkan atau memotong video ceramah hanya untuk memancing keributan. Karena hal semacam ini hanya akan menambah kebingungan umat, bukan memperjelas solusi. Umat Islam harus belajar memahami ilmu secara utuh dan menyeluruh, agar bisa memilih pendapat mana yang lebih mendekati kebenaran dan paling sesuai dengan kondisi pribadinya. Dari penjelasan panjang ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hukum ibadah seperti haji bisa menjadi sangat teknis dan rumit jika kita tidak memahami akad di baliknya. Tidak semua hal yang terlihat, biasa, ternyata sah dalam pandangan syariat. Dan tidak semua perbedaan berarti saling menyalahkan. Perlu keluasan ilmu dan lapang dada dalam menyikapi perbedaan pandangan. Bagi Anda yang sudah mendaftar haji, ada baiknya mulai mengevaluasi kembali jenis akad yang Anda ikuti. Jika merasa ragu, konsultasikan kepada ustadz atau pembimbing ibadah yang terpercaya. Bila Anda memegang fatwa bahwa akad tersebut tidak sah, maka Anda bebas untuk membatalkannya. Tapi jika mengikuti fatwa lain yang menyatakan boleh, maka tidak ada kewajiban untuk menarik dana. Yang terpenting adalah kita beribadah dengan ilmu dan kesadaran. Jangan sampai kita melakukan ibadah besar seperti haji hanya karena ikut-ikutan, tanpa tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Apalagi haji adalah ibadah yang mahal, penuh pengorbanan, dan sangat sakral dalam Islam. Jika video ini membuka wawasan Anda dan memberikan pemahaman baru tentang hukum akad haji di Indonesia, jangan lupa klik subscribe, berikan komentar yang sopan dan konstruktif, serta bagikan kepada saudara dan teman Anda yang juga sedang merencanakan ibadah haji. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda cenderung sepakat dengan pendapat bahwa akad haji saat ini batil?
Atau Anda memilih pendapat bahwa akad tersebut masih sah jika mengikuti fatwa Majma' Fiqh Islami? Mari berdiskusi dengan adab dan akhlak mulia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah mudahkan niat suci kita semua untuk menunaikan haji yang sah dan diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.